Assalamualaikum, welcome to Mentari Sewing. Kali ini aku baru aja selesai ngedevelop pola v-neck dress. Linknya ada di description box ya. Yuk sekarang kita langsung lanjut ke tutorial jahitnya. Ini dia bahan-bahan yang mungkin kalian bisa pakai. Kalian bisa pakai linen, bisa juga pakai silk, polyester, atau sebenarnya pakai apapun asalkan nggak terlalu kaku bisa kalian pakai. Nah, untuk bahan yang aku pakai kalian bisa cek di link di description box ya. Untuk kebutuhan bahan itu bisa disesuaikan sama panjang pendek rok yang akan kalian buat. Nah, karena aku bikin atasan kali ini, jadi aku butuh sekitar 2 meter. Kalau kalian ingin bikin dress panjang, jadi kalian mungkin kira-kira butuh 3 meter. Lalu kalian siapin polanya. Nah, pola yang akan kalian dapat nanti itu berupa A4 dan A0. Jadi kalau kalian mau ngeprint di rumah bisa pakai yang A4. Kalau yang A0 kalian bisa print di percetakan. Atau kalian bisa bilang ke admin mau pola yang versi hard copy. Nanti kalian akan dikirimin pola A0. Jadi nanti kalian tinggal gunting aja di rumah. Nah, ini dia pola bagian rok. Pola bagian rok itu bisa kalian adjust sepanjang yang kalian mau. Nah, kali ini aku mau bikin atasan, jadi aku pakai yang bagian pendeknya itu. Tapi kalau kalian mau jadiin ini dress, kalian bisa pakai seluruhnya, disesuaikan dengan tinggi badan kalian. Lalu ini opsional, kalian bisa pakai renda bisa juga enggak, disesuaikan dengan style kalian aja. Untuk pola bagian rok, depan dan belakang itu aku samain polanya, hanya cara mengguntingnya saja yang beda. Nah, untuk pola bagian rok depan itu kalian potong 2 lembar dengan terpisah ya. Tapi kalau untuk pola bagian belakang itu kalian tekuk di bagian lipatannya. Rok bagian belakang itu posisinya kain dilipat seperti ini ya. Jadi setiap ada tulisan fold itu artinya kain dilipat ketika memotong. Ini dia bahan-bahan yang telah dipotong sesuai pola. Pertama, ini aku akan masang Vaseline ke bagian-bagian yang butuh lapisan. Nah, bagian yang butuh lapisan itu adalah lubang kancing dan kerah ya. Bagian kerah ini ada 2 piece, jadi pasang lapisan di masing-masing kerah. Lalu pasang juga lapisan atau Vaseline di bagian tempat kancing badan bagian depan. Vaseline ini lebarnya 3 cm, panjangnya disesuaikan dengan pola ya. Pasang kecuali di bagian kampuhnya, jadi disisain 1 cm. Beralih ke bagian buttonhole lining atau lapisan lubang kancing. Ini kita kasih Vaseline juga, lebarnya 3 cm, panjangnya disesuaikan dengan polanya. Bagian kampuhnya 1 cm itu kita tekuk dan setrika.
Sekarang ke bagian waistband yang bagian depan atau ban pinggang yang bagian depan, kita kasih Vaseline di bagian yang ditempatin lubang kancing aja ya. Untuk step ngejahitnya sebenarnya terserah kalian mau bagian mana dulu, tapi kali ini aku mau ke bagian lengan dulu. Bagian garis ini adalah bagian tempat karet nanti, jadi kalian bisa tandain dengan cara di rudder atau dengan cara manual. Karet bisa kalian jahit langsung ke bagian lengannya, tapi karena aku pengen kelihatan tampilannya tuh lebih rapi, jadi aku kasih semacam rumah untuk si karetnya itu. Ini kainnya aku pakai lebarnya tuh 3 cm, untuk panjangnya ngikutin panjang bagian lengan. Ini aku setrika dulu rumahnya untuk si karetnya itu, biar nanti pas ngejahitnya itu lebih gampang. Nah, sekarang sematkan si rumah karet itu ke bagian lengannya. Kemudian kita akan jahit bagian kanan kirinya sekitar 1 mm. Dan ini dia tampilannya setelah dijahit. Kemudian kita siapin karetnya. Ini aku tuh pakai karet yang lebarnya 1 cm. Nah, tapi kalian sesuaiin lagi ya. Kalau kalian karetnya lebih besar, misalnya 2 cm, kalian bikin rumah karetnya itu ya lebarnya 2 cm gitu ya. Tara, mak jreng, ini karetnya sudah masuk. Kemudian jangan lupa di sisi ujung-ujungnya itu kalian jahit tindes, biar karetnya itu nggak ucul gitu loh. Nah, kemudian ini agak kelupaan, seharusnya tuh ngelipit bagian pinggirannya itu sebelum karetnya dimasukin ya, biar lebih gampang aja. Sebenarnya gini juga tetap bisa sih, cuman lebih gampang kalau karetnya belum masuk gitu. Nah, ini aku caranya ngelipit itu biasanya aku jahit 2 kali. Emang lebih ribet. Biasanya sih banyak yang males pakai cara ini karena ribet, tapi aku lebih suka dan lebih puas sama hasilnya karena menurutku lebih rapi gitu ya. Terserah kalian mau pakai cara yang mana ya. Nah, tara, mak jreng lagi sudah jadi, lipitannya sudah jadi. Sekarang kita tinggal menyatukan yang kanan, yang kiri dan yang kiri karena mereka berpisah. Jadi kita satukan. Nah, kali ini aku mau ngejahitnya itu pakai teknik stick balik. Jadi biar nggak ngobras karena menurutku kayak lebih rapi gitu loh bagian pinggirannya kalau pakai teknik ini. Dan teknik ini itu bisa kalian pakai buat kalian yang kalau nggak punya mesin obras, bisa pakai teknik ini. Jadi caranya adalah kalian satuin dulu itu bagian buruk ketemu buruk, bagian balik baiknya di luar gitu ya. Nah, kayak gini ya, kalau udah kita tipisin dulu, jadi digunting pinggirannya ya, jadi kayak kurang lebih sekitar setengah senti gitu ya. Nah, terus kalau udah jadi kayak gini kita balik. Nah, tadi kan bagian buruk ketemu bagian buruk, sekarang kita balik, jadi si baik ketemu dengan baik. Kalau udah, kita jahit lagi nih pinggirannya kayak gini. Jadi sistemnya ini, tekniknya ini tuh dijahit 2 kali gitu ya. Udah deh, sekarang tinggal disetrika di bagian jahitannya biar rapi.
Sekarang aku mau beralih ke bagian badannya. Jadi satuin dijahit bagian depan dan bagian belakang kayak gini ya. Kemudian ini juga bagian depan dan belakang yang samping itu juga disatuin. Jangan lupa kalau udah dijahit diobras biar rapi. Dan ini juga sebenarnya bagian sampingnya, bagian badannya tuh udah aku jahit dan obras juga. Nah kalau udah kayak gini tinggal nempelin si bagian rendahnya ke tengah-tengahnya itu bagian badan ya. Dan ini tuh bagian rendahnya tuh udah aku kerut sedikit. Dan di sini juga kelihatan ya, aku masang bagian rendahnya itu disisain bagian bawahnya itu 1,5 cm sebagai kampu buat nanti disambungin ke bagian pinggang. Kalau udah dipin kayak gini, ini bisa kalian jahit dulu biar gampang, atau bisa langsung kalian satuin kayak gini baru kalian jahit. Ini dia setelah dijahit, ini bagian dalamnya juga sudah aku obras biar rapi, dan lalu sampingnya juga dilakukan hal yang sama. Ini dia, aku obrasnya sendiri-sendiri ya. Terus kita setrika secara terpisah, jadi dibelah gitu. Sekarang aku beralih ke bagian ban pinggang atau waistband. Ini dijahit bagian kanan sama kirinya, jadi disatuin depan sama belakangnya. Setelah pinggangnya ini dijahit dan diobras, kita satuin itu bagian pinggang dengan bagian badan atas ya. Kalau udah dipin semuanya, lalu kita jahit dan diobras. Ini dia tampilannya setelah disatuin bagian pinggang dengan bagian badan. Kemudian di sini aku mau nambahin renda. Nah, rendanya ini sebelumnya udah aku kerut dulu tapi sedikit aja. Terus cara peletakan rendanya itu disisain 1 cm ini bagian kampuhnya, jadi nggak seluruhnya, nggak dari ujung gitu ya. Kalau udah tinggal dijahit perlahan. Kalau sudah, kita ambil dulu rok bagian bawahnya. Terus kita akan jahit dulu bagian rok yang depan dan belakang. Kita akan satuin, dijahit kanan kirinya, dijahit tapi juga diobras. Nah, udah diobras bagian kanan kirinya dan dijahit juga. Sekarang aku mau ngelipit bagian kanan kiri juga bagian bawah. Nah, bagian sini ya. Itu cara ngelipitnya sama seperti cara ngelipit bagian lengan yang tadi. Nah, ini dia tampilannya sudah dilipit atau dikelim. Kalian bisa setrika kalau mau biar lebih rapi. Ini bagian sampingnya juga dilipit ya, jadi bawah dan samping, jadi kelilingnya gitu loh. Lalu bagian atasnya ini akan kita kerut dan disatuin ke bagian badan. Terus bagian roknya tuh kalau udah kalian kerut, kalian satuin dengan bagian badan atas, jadinya tuh kayak gini. Tapi ini sorry nggak ke record pas aku nyatuinnya. Jadi ini bagian tangannya juga udah aku satuin, juga udah diobras, tapi nggak ke record, sorry ya. Nah, sekarang kita beralih ke bagian yang tempat kancingnya. Kalian ambil yang tadi udah disetrika itu button hole lining. Kita akan satuin kayak gini nih, perhatiin ya.
Nah perhatiin pas nyatuin bagian bawahnya kayak gini ya, jadi roknya tuh agak dibalik ke atas gitu loh. Tapi jangan sampai bagian roknya tuh ikut kejahit, jadi bagian bawahnya aja yang dijahit. Oh iya, ini kelupaan, bagian bawahnya sini buttonhole liningnya kita obras dulu, yuk. Setelah diobras, nah yang tadi kita udah pin itu kita jahit ya. Kemudian jahit juga bagian bawahnya. Dan ini dia jadinya, jadi kayak gini ya, bagian pinggirnya kampuhnya 1 cm itu dijahit, bagian bawahnya gini juga dijahit, kemudian bagian yang ujung atasnya itu juga kalian jahit. Nah posisinya tuh biar kalian paham, nanti itu akan dibalik seperti ini. Nah kan, cuman ini belum, jadi kita kembalikan ke posisi awal ya. Lakukan juga cara yang sama di sisi satunya, jadi di tempat kancing yang satunya. Nah semisal kalian tuh udah nih masang tempat kancing yang satunya, kalian jahit lurus keliling kerung leher. Jadi gunanya apa? Biar kerung lehernya tuh nggak melar dan jadi pas dipasang dengan kerah. Sekarang aku mau beralih dulu ya ke bagian kerahnya. Nah ini diambil pola kerahnya terus digunting selebar kampuhnya 1 cm. Ambil kerah 1, terus kalian cari bagian tengahnya. Kalau sudah dijiplak sesuai polanya. Dan lakuin hal yang sama di sisi sebelahnya ya. Kalau sudah tumpuk keras seperti ini, nah bagian yang tadi sudah dijiplak itu di bagian atas, terus kalian pin aja. Kemudian kalian jahit keliling yang bagian luarnya. Setelah pinggirannya itu kalian jahit, kalian tipisin pakai gunting. Jadi digunting pinggirannya, bagian kampuhnya biar rapi pas dibalik. Tapi ini sorry nggak ke-record lagi. Terus kalau udah dibalik gini, kalian setrika ya. Jadi biar lebih rapi. Kalau mau hasil baju kalian itu rapi, harus rajin-rajin setrika, karena memang hasil dari setrika itu sengaruh itu. Yuk sekarang nyatuin bagian kerah sama bagian badan. Nah ini kelihatan kan, bagian kerun lehernya tuh bisa kalian lihat udah aku jahit biasa aja, jahit lurus biasa biar nggak melar. Jadi tetap ukurannya tuh sama bagian kerahnya. Cara nyatuinnya itu pertama kalian cari tengahnya. Jadi bagian tengah ketemu bagian tengah, terus kita pin. Setelah bagian tengah, kita langsung ke bagian ujung kerahnya yang dekat tempat kancingnya ini, diperhatiin ya. Kemudian ke sisi ujung yang satunya juga. Dan tinggal dipin bagian sisa-sisanya. Setelah itu kalian jahit.
Nah ini jadinya kan kayak gini. Terus sisanya itu kalian cacah, juga kalian gunting, ditipisin. Kalau sudah, ini kalian siapin kain serong. Ini aku pakai lebarnya tuh 4 cm. Terus kalian tekuk kayak gini, kalian jahit lebarnya itu 1 cm. Biar nggak keriting, aku setrika dulu. Sebenarnya nggak disetrika, langsung ditempelin ke bagian kerah nggak apa-apa. Tapi aku lebih suka kayak gini karena lebih rapi hasilnya. Kain serong yang tadi kalian tempel ke bagian ini, bagian badan, bagian kerah. Nah itu sebenarnya yang ujung itu kena ke bagian lubang kancing tuh sedikit aja ya. Kampuh si kain serongnya tadi tuh juga ditipisin kayak gini. Terus yang udah dijahit tadi kalian tekuk dan dipin, kemudian kalian jahit ya. Ini setelah selesai dijahit, hasilnya kayak gini. Kalau mau lebih rapi lagi kalian bisa setrika. Terus sekarang kita tinggal ngebalik tempat lubang kancingnya ini ya. Ini aku setrika dulu tempat lubang kancingnya, jadi biar lebih rapi dan nanti hasilnya tuh lebih bagus. Kemudian tinggal dijahit. Setelah dijahit nanti tinggal kalian pasang lubang kancing, juga pasang kancingnya. Ada di video terpisah, nanti aku taruh di description box. Dan bajunya udah jadi. Yeay, alhamdulillah bajunya udah jadi. Menurut kalian gimana? Karena aku suka banget look baju ini. Terima kasih ya udah nonton sampai habis. See you on my next video. Assalamualaikum.